lagi pada kesempatan kali ini untuk kembali mengkaji Dinul Islam, yang pada kesempatan kali ini kita akan memulai tentang makanatul mar'ati fil Islam, atau kedudukan wanita dalam Islam. Tentu Islam sebagai agama yang hanif, ini adalah satu agama, satu din yang sangat memuliakan kedudukan wanita, juga memuliakan kedudukan pria. Dan hal ini perlu diketahui sebab banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap wanita. Mereka mengatakan Islam ini menghinakan wanita. Islam ini merendahkan wanita. Islam memerintahkan wanita untuk tetap berada di dalam rumahnya, sedangkan membebaskan laki-laki untuk keluar rumah sebebas-bebasnya. Ini adalah satu syubhat. Padahal tidak demikian. Terdapat hikmah yang agung sekali terhadap seluruh syariat yang Allah Azza wa Jalla tentukan, termasuk berdiamnya seorang wanita di dalam rumah. Baik, kedudukan wanita dalam Islam. Ya, sebelum kita memasuki pembahasan ini, mari kita lihat keadaan wanita sebelum Islam. Bagaimana wanita diperlakukan pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, mereka membenci para wanita. Bahkan kelahirannya pun sangat dibenci. Setelah mereka tahu ya bahwa istrinya melahirkan bayi wanita, maka wajah mereka akan berubah menjadi merah karena bencinya. Hanya ada dua pilihan bagi mereka pada zaman jahiliyah. Yang pertama, apakah mereka akan tetap mengasuh sang putri itu, sang putri yang dilahirkan itu, tetapi dia akan menanggung malu dan menanggung aib dari tetangganya dan dari sanak saudaranya, ataukah dia akan mengubur hidup-hidup sehingga terbebas dari aib, dari rasa malu. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika seseorang di antara mereka diberikan kabar gembira, diberikan satu kabar bahwa istrinya melahirkan anak wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, tiba-tiba wajahnya ini menjadi hitam, wa huwa kadhim, dan dia marah sekali. Dia marah ketika diberi kabar bahwa istrinya melahirkan seorang bayi wanita. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia kemudian menghindar dari kaumnya karena jeleknya apa yang diberitakan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan tetap menjaganya, ya, menjaga bayi ini dalam keadaan terhina, ataukah dia akan menguburkan anaknya itu di dalam tanah secara hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Jelek sekali apa yang mereka putuskan. Ini Allah Azza wa Jalla langsung yang menceritakannya. Artinya memang kejadian ini bukan sekedar cerita biasa, bukan sekedar dongengan sebelum tidur, bukan. Tapi ini memang sesungguhnya demikian. Pada zaman jahiliyah, wanita-wanita sangat dihinakan. Bayi itu dikubur hidup-hidup, itu kenyataan. Ada memang. Bukan sekedar cerita fiktif, bukan. Tapi ini memang ada. Bahkan dalam surat lain, surat At-Takwir ayat 8 dan ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Al-mau'udah ini adalah bayi yang dikubur secara hidup-hidup. Dan ingatlah ketika bayi yang dikubur itu ditanya pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh? Atas dosa apa dia dikubur hidup-hidup oleh bapak-bapak mereka? Ini satu gambaran ya tentang buruknya kaum jahiliyah memandang wanita. Sekarang kita lihat satu agama baru, yaitu agama Yahudi, agama yang menyempal dari Islam. Mereka pun demikian. Mereka sangat menghinakan wanita, merendahkan martabat wanita.
Bahkan ketika wanita itu datang haid, ini mereka tidak mengizinkan sang wanita ini untuk diam di dalam rumah. Ada tempat khusus di luar rumah untuk orang-orang yang haid. Ya, sebab mereka menganggap mereka itu najis. Mereka itu najis sehingga tidak pantas untuk tinggal di dalam rumah. Hal ini pun dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia menuturkan, "Innal yahud kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dahulu, jika wanita mereka itu datang haid, maka mereka tidak diajak makan bersama. Walam yujami'uhunna fil buyut. Dan mereka tidak mempersilahkan untuk tinggal di dalam rumah. Fas'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami juga memperlakukan demikian? Apakah kami juga akan memperlakukan wanita-wanita kami seperti itu, seperti orang-orang Yahud? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ia menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Dan mereka para sahabat bertanya tentang haid kepadamu, tentang orang yang haid kepadamu. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah wahai Rasul bahwa hal itu, haid ini adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka janganlah engkau mempergauli wanita itu dalam keadaan haid. Artinya tidak boleh menjimanya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan jangan kau dekati dia untuk menggaulinya sampai dia itu suci. Fa idza tatahharna, setelah mereka mandi bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang tahur, yang bersuci. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk tidak menggauli sang istri ketika haid. Tapi bukan berarti tidak mengizinkan mereka untuk tinggal di rumah. Mereka tetap dipersilahkan untuk tinggal di rumah. Ya, bahkan kita pun bebas bergaul dengan wanita yang haid kecuali satu, al-jima', kecuali berhubungan badan. Ini tidak boleh. Adapun yang lainnya dipersilahkan dalam Islam. Beda sekali antara kaum muslimin yang menghormati wanita yang haid dan kaum Yahudi yang sangat membuang jauh-jauh seorang wanita yang haid. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, tentang orang yang haid ini, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan berbuat sesuka hatimu terhadap sang istri, illa nikah, kecuali nikah. Artinya kecuali berjima. Dalam keadaan haid ini dilarang dalam Islam. Tapi yang lainnya, isna'u kulla syai', silahkan perbuat sesukamu. Ini pun satu dalil ketika Imam Nawawi mengambil istinbat dari hadis ini. Seorang istri dalam keadaan haid, dia pun tidak ada alasan untuk tidak menuruti ajakan suaminya. Sebab di sana ada hak lain selain jima, yaitu hakul istimta. Hak al-istimta. Saling menikmati tubuh keduanya. Ini subhanallah satu istinbat yang sangat baik sekali dari sang Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika dia sedang haid untuk menggunakan kain. Kemudian Rasulullah SAW menggaulinya di balik kain itu. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi beda sekali pandangan orang-orang Yahudi dengan kaum muslimin ketika orang Yahudi terlalu gulu dalam menyikapi wanita haid yang mereka membuang jauh-jauh dari rumah. Sedangkan Islam sendiri tidak demikian. Islam tetap mempersilahkan sang istri, wanita-wanita yang haid untuk tetap berada di dalam rumah, makan bersama, berbincang-bincang seperti biasa saja. Yang dilarang hanya satu, yaitu an-nikah atau al-jima artinya ya. Arti nikah di sini al-jima bukan berarti dilarang seorang yang haid mengadakan akad nikah, tidak. Akad nikah dalam keadaan haid itu sah. Maksud nikah di sini itu al-jima. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui kedua contoh dari kaum jahiliyah dan juga kaum Yahudi ketika mereka semuanya menghinakan para wanita, sekarang bagaimana gambaran Islam dalam menghormati kaum wanita? Yang pertama,
Islam mengangkat kezaliman jahiliyah ketika mereka menghinakan kaum wanita. Islam sangat menghormati kaum wanita. Bahkan Islam menyamakan antara laki-laki dan wanita dalam hal pahala, balasan, ancaman, dan hak-hak yang lain. Disamakan dalam Islam, tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Yang dikatakan min dzakarin aw untha, siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita. Min dzakarin aw untha, disebutkan laki-laki dan wanita. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pun akan memberikan balasan yang baik dengan sebab apa-apa yang telah mereka kerjakan. Bahkan Imam Tirmidzi dia meriwayatkan satu hadis dari Ummu Ammarah radhiyallahu anha bahwa dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ma ara kulla syai'in illa lirijal." Wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an kecuali seluruhnya disebutkan hanya untuk laki-laki saja. Wa ma ara an-nisaa yudhkarna bi syai', dan saya tidak pernah mendengar adanya wanita yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, yang tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya, wal mu'minat, dan wanita yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki serta wanita yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki serta wanita yang benar, was-sabirina was-sabirat, dan laki-laki serta wanita yang bersabar, wal khashi'ina wal khashi'at, dan laki-laki serta wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan laki-laki serta wanita yang bersedekah, was-shaimina was-shaimat, dan laki-laki serta wanita yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan laki-laki serta wanita yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat, dan laki-laki serta wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka semua dari jenis laki-laki dan wanita maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Jadi Allah Azza wa Jalla di sini menyebutkan laki-laki dan wanita. Disebutkan satu-satu. Setelah Ummu Ammarah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kecuali laki-laki? Allah Azza wa Jalla mendengar pengaduan sang muslimah ini. Kemudian Allah langsung menurunkan firman-Nya ini. Langsung disebutkan muslimin muslimat, mukminin mukminat, qanitin qanitat, shadiqin shadiqat. Terus disebutkan laki-laki wanita, laki-laki wanita, laki-laki wanita. Langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini satu takrim dari Islam, penghormatan dari Islam. Langsung Allah Azza wa Jalla sendiri yang menyebutkannya. Langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkannya. Betapa mulia sekali seorang muslimah, seorang mukminah ya, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat ketika dirinya menyerahkan dirinya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bentuk penghormatan yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaman nisa syaqaiqur rijal." Sesungguhnya wanita ini saudara laki-laki. Arti syaqiqah yaitu satu anak dari bapak dan ibu yang sama. Artinya saudara dekat. Nah, wanita ini adalah saudara dekat laki-laki. Bahkan wanita pertama yaitu Hawa itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari Adam. Jadi mereka pun terhormat sebagaimana laki-laki terhormat. Ketika laki-laki terhormat, maka wanita pun terhormat. Ketika kita memuliakan laki-laki, kita pun harus memuliakan wanita.
Islam sangat memuliakan wanita. Bahkan Islam mengharamkan bagi manusia untuk menjadikan wanita sebagai barang warisan. Pada zaman jahiliyah, mereka ini diwariskan, wanita ini, seperti harta yang lainnya. Seperti tanah, seperti rumah, seperti uang. Ya, diwariskan. Tapi Islam datang mengharamkan hal ini. Ini adat jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk menjadikan wanita ini sebagai barang warisan secara karha, secara paksa. Dilarang. Bahkan yang ada sebaliknya. Wanita bukan barang warisan, tapi wanita sendiri termasuk orang yang mendapatkan warisan. Sebagaimana laki-laki mendapatkan harta warisan. Tidak dibedakan. Dia pun mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Sesungguhnya bagi laki-laki, dia mendapatkan jatah dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya. Dan juga wanita, seorang wanita, dia pun mendapatkan jatah dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya. Mimma qala minhu aw kathura nasiba mafruḍa. Jadi wanita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan harta warisan. Bukan hanya laki-laki. Dan langsung yang membagikan harta waris ini adalah Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan hikmahnya. Bukan dengan kezaliman dan kejahilannya, bukan. Tapi dengan ilmu dan hikmahnya. Allah Azza wa Jalla membagikan harta waris ini. Ada satu syubhat. Tapi dalam Islam, seorang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada seorang wanita. Mana keadilan Islam? Orang yang memberikan syubhat semacam ini, dia pengetahuannya hanya sampai di situ saja. Padahal tidak. Sebenarnya tidak zalim. Ini bukan satu kezaliman. Justru ini satu keadilan. Sebab apa? Sebab kebutuhan laki-laki itu berbeda dengan kebutuhan wanita. Dan Allah Azza wa Jalla yang maha alim, yang maha hakim, mengetahui hal ini. Seorang wanita ketika dia mendapatkan harta warisan, walaupun setengah daripada harta laki-laki, tapi dia sendiri tidak perlu mengeluarkan biaya ketika nikah. Dia yang diberikan mahar, bukan memberikan mahar, tapi sang laki-laki dia mempunyai kewajiban memberikan mahar dari hartanya. Kemudian ketika dia sudah berkeluarga, sang laki-laki ini wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Adapun wanita, jikapun dia orang kaya, tidak ada sedikit pun kewajiban bagi dirinya untuk mengeluarkan koceknya untuk membiayai sang suami ataupun anak-anaknya. Tidak. Dia tetap dengan hartanya secara utuh. Ini wanita. Kecuali sang wanita ini bersedekah kepada suaminya. Itu dipersilahkan. Jadi adil sekali ketika Allah Azza wa Jalla memberikan laki-laki 2 kali lipat lebih besar daripada wanita. Ini bukan satu kezaliman. Ya, bukan satu kezaliman, tapi satu keadilan. Kemudian bentuk takrim atau penghormatan Islam terhadap wanita yang lain, yaitu Islam memerintahkan kepada laki-laki untuk senantiasa berwasiat kepada wanita dengan wasiat-wasiat yang baik. Harus menjaganya, tidak boleh melalaikannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Istausu bin nisa'i khairan." Berwasiatlah kalian dengan wasiat yang baik kepada para wanita. Nasihati istri kita, nasihati keluarga kita dengan nasihat-nasihat yang baik. Sebab mereka ini orang-orang yang lemah, ya, yang terkadang terkalahkan akalnya oleh atifahnya. Terkalahkan akalnya oleh atifahnya. Sehingga mereka sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian tidak boleh juga memberikan nasihat secara saklek langsung gitu ya. Langsung harus berubah, hari ini juga harus berubah. Ini sulit bagi wanita. Mereka harus berikan nasihat sedikit demi sedikit. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan satu mi'yar atau satu tolak ukur tentang kebaikan sang suami, yaitu orang-orang yang terbaik untuk istrinya, untuk sang wanita ini. Rasul mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, orang terbaik di antara kalian yaitu orang yang terbaik
kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Kemudian yang terakhir tentang bentuk ikram Islam terhadap wanita, yaitu al-musawah fi jazail akhirah. Islam menyamakan laki-laki dan wanita balasan di akhirat. Ketika sang laki-laki dia seorang mukmin, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di jannah. Begitu juga wanita. Wanita yang mukminah, dia pun akan mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Dalam surat Ghafir ayat 40. Syahidnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'amila salihan," dan siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman, faulaika, maka mereka semuanya, baik laki-laki ataupun wanita, yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab, mereka semua akan masuk ke dalam jannah dan mereka akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ini adalah kesuksesan yang sangat besar sekali dari Allah Azza wa Jalla, satu hadiah yang sangat besar sekali jika memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.